Kompi Senapan Beyonif 721 Makassar, Prada Yuliadi tewas tertembak seorang oknum anggota Kodim 1401 Majene, Sulawesi Barat. Untuk informasi selengkapnya kita telah bergabung melalui sambungan telepon bersama dengan Pangdam Wirabuana Maijen TNI Bahtiar. Selamat malam Pak Bahtiar. Selamat malam Mbak. Ya Pak Bahtiar, apa sejauh ini penyebab terjadinya dari insiden penembakan ini? Jadi begini Mbak, kami informasikan ini ada kegiatan namanya road race yang diselenggarakan oleh Grand Prix yang menyelenggarakan itu Bapak Iksan. Nah, pada saat kejadian itu ada masyarakat yang lewat lintasan dengan ada anggota itu didorong-dorong. Pertama yang kejadiannya itu oleh Raka Laksono. Nah, setelah itu didamaikan selesai. Nah, kemudian ada sebagian anggota komisi yang ada di tempat proses itu, sudah terjadi ada kritikan dengan anggota kepolisian. Nah, setelah itu terdengar tembakan 3 kali ya, di sini ada kompres. Tembakan 3 kali. Ternyata anggota atas nama Prada Yuliadi itu sudah kena perut sebelah kiri yang mengakibatkan. Artinya 3 tembakan itu hanya mengenai bagian perut saja, Pak? Iya, tapi yang kena hanya satu, kena satu. Ya. Jadi mengakibatkan Prada Yuliadi itu meninggal. Dan ini sekarang semua satuan sudah kita siagakan untuk tidak ada yang bergerak. Jadi ini nanti akan diselesaikan sesuai dengan proses hukum. Dan pelakunya pun yang mengeluarkan penembakan atas nama Satuan itu pangkatnya Brito dan Bribtu Heri. Nah, ini dua-duanya sekarang sedang diperiksa oleh kepolisian Propang. Ya. Artinya korban tewas 1, kemudian apakah ada korban luka juga, Pak Bahtiar? Sementara hanya 1 aja Mbak, itu Mbak. Yang tidak ada. Ya. Pak Bahtiar, sebelum ada insiden ini juga sempat terjadi keributan dengan sejumlah anggota Polri di sirkuit road race di Kelurahan Madate, Poli Mandar. Nah, apakah dua kejadian ini sebenarnya saling berkaitan? Jadi ini kejadiannya di satu lokasi yang sama Mbak. Ini bukan direncanakan. Jadi ini sama-sama nonton di situ. Juga ini bukan ada yang direncanakan. Jadi ini kejadiannya tiba-tiba begitu. Oke, artinya satu rangkaian kejadian yang sama ya Pak ya? Oke, baik. Dan kami juga mendapatkan informasi bahwa setelah kejadian tersebut suasananya sempat cukup mencekam di sana, kemudian juga sempat mengusir warga maupun juga wartawan yang mendekati lokasi. Seperti apa suasananya malam ini, Pak Bahtiar? Jadi situasi malam ini tidak ada wartawan yang diusir. Bahkan ini saya sekarang sama semua wartawan ada di Kompi Senapan Beyonif 721 yang di Polman tersebut. Saya sekarang lagi bersama dengan Kapolres. Ya. Demikian situasi di sini cukup terkendali, begitu Mbak. Oke. Kemudian dengan adanya insiden ini apa yang akan dilakukan, Pak Bahtiar? Yang akan dilakukan, saya sudah koordinasi dengan Bapak Kapolda, dengan Kapolres, bahkan Kapolres sekarang juga hadir di Kompi Senapan B ini, dan dia polisi masuk di sini juga tidak apa-apa. Saya hanya minta ini diselesaikan secara hukum. Jadi yang salah harus ditindak sesuai dengan prosedur hukum. Oke, baik. Terima kasih Pangdam Wirabuana Maijen TNI Bahtiar. Terima kasih telah bergabung bersama kami dan juga konfirmasi atas informasinya. Terima kasih. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Seorang anggota TNI tewas tertembak di sirkuit road race di Kelurahan Madate, Poliwali Mandar, Sulawesi Barat, seperti yang tadi sudah dijelaskan juga oleh Bahtiar, dan kami juga mendapat informasi bahwa 1 orang tewas dan hingga saat ini belum juga ada yang terluka, belum ada informasinya, dan akan dilakukan tindakan kepada yang pelaku penembakan. Dan demikianlah Headline News pukul 20 waktu Indonesia Barat, pemirsa. Anda bisa mengikuti berita-berita dalam Headline News melalui situs kami di metrotvnews.com. Headline News berikutnya akan hadir 1 jam mendatang. Sampai jumpa. Orang anggota TNI tewas tertembak oleh anggota polisi di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Insiden penembakan dipicu keributan antara anggota TNI dengan polisi.
Keributan yang melibatkan anggota TNI dan polisi terjadi pada Minggu siang di sirkuit road race Kelurahan Madate, Kecamatan Polewali, Mandar. Keributan diduga dipicu kesalahpahaman antara dua pihak. Bentrokan sempat mereda setelah pimpinan TNI dan Polri turun ke lokasi kejadian untuk melerai pertikaian. Namun selang beberapa saat terdengar suara tembakan yang tidak diketahui asalnya. Seorang anggota TNI dari Yonif 721 Kompi Senapan B Polewali Mandar bernama Prada Yuliadi terkena tembakan dan meninggal dunia. Sementara itu, satu anggota Polres Polewali Mandar bernama Bribda Ambosiki terluka. Pasca kejadian, sejumlah anggota TNI merazia dan mengusir semua pengunjung dan penonton di sirkuit. Di lokasi keributan tampak sejumlah kendaraan dinas kepolisian dalam kondisi rusak. Halo? Kasdam 7 Wirjen TNI Kurniawan Dewantara membenarkan tewasnya seorang prajurit TNI dari Kesatuan Yonif B721 akibat tertembak saat menonton road race di Jalan Stadion Poros Polewali, Kelurahan PK Bata, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat pada Minggu sore. Seorang prajurit TNI prajurit 2 Yuliadi yang bertugas di Kompi Senapan Kesatuan B Yonif 721 tewas tertembak oleh anggota Polres Polewali Mandar. Penembakan tersebut terjadi saat korban menonton balapan motor road race Minggu sore di sirkuit Permanen Sport Center Jalan Stadion Kelurahan Pekabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Selatan. Kasdam 7 Wirabuana Brigjen TNI Kurniawan Dewantara saat ditemui di awak media membenarkan kejadian tersebut. Kasdam menghimbau kepada seluruh jajaran TNI agar menahan diri dan jangan mudah terprovokasi akibat insiden ini. Kemudian berikutnya pada pukul 16.00 terjadi letusan di tempat yang berbeda, di tempat area road race tersebut. Dan ditemukan anggota dari Batalion 721 atas nama Prada Yuliadi terkapar bersimbah darah, terkena tembakan di perut. Ini kejadian tersebut, penyebabnya dan bagaimana kejadian tersebut sekarang dalam penyelidikan. Jenazah Prada Yuliadi, anggota TNI Yonif B7 akibat tertembak oleh anggota Polres Polewali Mandar, Sulawesi Selatan saat ini disemayamkan di Aula Kompi 721 Senapan B, Makassau, Polewali Mandar. Senin dini hari, jenazah Prada Yuliadi akan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Makassar untuk dilakukan otopsi. Selanjutnya, jenazah akan dikebumikan di pemakaman keluarga di Bone, Sulawesi Selatan. Kapolres Polewali Mandar, AKP Agung Adi Kurniawan, datang melayat jenazah Prada Yuliadi di Aula Kompi 721. Kapolres Polewali Mandar AKP Agung Adi Kurniawan kemudian melakukan pertemuan dengan Pangdam 7 Wirabuana Maijen Bahtiar. Dan dalam pertemuan tersebut tercapai kesepakatan untuk mengusut tuntas penyebab terjadinya bentrokan dan memberikan sanksi hukum terhadap pelaku penembakan. Pangdam dan Kapolres menghimbau kepada anggota kepolisian dan TNI untuk sama-sama menahan diri agar bentrok tidak terulang lagi. TNI angkat adanya keributan antara anggota TNI dengan anggota polisi di Polewali Mandar, Sulawesi Barat yang mengakibatkan seorang anggota TNI tewas tertembak oleh polisi. Dan Kadis Pen TNI Ade Brigjen Wuryanto menegaskan insiden penembakan akan diusut secara terbuka dan transparan. Tadi siang sekitar pukul 16.00 telah terjadi penembakan yang tidak disengaja oleh anggota Polres Majene, ulangi Polres Polman, terhadap anggota 721. Kejadian ini diawali dengan kesalahpahaman antara anggota Kodim Majene dengan anggota Polres pada saat menyaksikan balap motor di Majene tepatnya pada jam 14.30. Kejadian itu sendiri sudah diselesaikan oleh Kapolres Polman beserta Pasiop Kodim Majene. Tetapi beberapa saat kemudian
ada kejadian keributan kembali, kemungkinan juga ada kesalahpahaman antara anggota 721 Makassar yang kebetulan juga berpakaian preman. Ini terjadi keributan sehingga ada penembakan oleh anggota Polres yang menyebabkan Prada Yuliardi meninggal dunia karena tertembak di perut. Kejadian ini semuanya masih dalam penyidikan, tetapi kemungkinan besar karena memang kesalahpahaman. Jadi yakinkan kepada kita semuanya bahwa semuanya akan diselesaikan secara terbuka dan transparan. Jangan terpengaruh, tidak ada hubungannya dengan satuan, tidak ada hubungannya dengan Korps. Bentrokan antara TNI terjadi di Polewali Mandar pada Minggu sore bukanlah yang pertama kali. Ya, sebelumnya bentrokan antara TNI Polri juga pernah terjadi di sejumlah daerah. Bentrokan antara TNI dan Polri pernah terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan pada 27 Januari 2013. Bentrokan ini dipicu oleh penembakan salah seorang anggota TNI oleh polisi. Bentrokan yang berakhir dengan pembakaran Mapolres Oku ini mengakibatkan 4 anggota Polres Oku dan seorang warga sipil terluka. Bentrokan antara TNI dan Polri juga pernah terjadi di Batam, Kepulauan Riau pada 21 September 2014. Bentrokan ini berlanjut ke bentrokan susulan pada bulan November 2014. Bentrokan ini bermula saat penggerebekan gudang penimbunan BBM di depan perumahan Cipta Asri Batam. Akibat 2 bentrokan ini, seorang anggota TNI tewas, sementara 4 lainnya mengalami luka tembak. TNI dan Polri membentuk tim khusus untuk mengusut kasus ini. Selain kasus-kasus tersebut, bentrokan antara TNI Polri juga pernah terjadi di sejumlah daerah, di antaranya Depok dan Karawang, Jawa Barat pada Oktober 2013, Gorontalo pada April 2012, Makassar, Sulawesi Selatan pada November 2010, dan lain-lain. Indonesia Police Watch atau IPW mencatat sejak tahun 2007 hingga 2014 terjadi tren peningkatan kasus bentrokan antara TNI dan Polri. Tim Liputan Metro TV. Ke informasi